Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebagai seorang Kristen yang masih berada di dunia ini, tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari tidaklah berjalan mulus begitu saja. Kadang-kadang bahkan sering sekali kita harus menghadapi pencobaan-pencobaan yang membuat kita mungkin mau menyerah ataupun putus asa. Kita mungkin berpikir, sampai kapankah pencobaan ini bisa berlalu? Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan menjadi penghiburan bagi kita orang-orang Kristen ketika kita berada dalam pencobaan. Di sini dikatakan di kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13, firman Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pertama, kita harus menyadari ataupun mengetahui bahwa pencobaan-pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari si jahat, si iblis yang ingin menjatuhkan kita. Dan pencobaan-pencobaan ini tentunya ketika datang kepada kita, semuanya atas pengetahuan dan izin daripada Tuhan Allah kita. Tidak ada sesuatu apapun yang datang menimpa kita tanpa sepengetahuan ataupun seizin daripada Tuhan. Tidak. Semuanya atas pengetahuan dan seizin daripada Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan hal itu untuk kita alami dengan tujuan tertentu. Tetapi Tuhan mengatakan di sini, pencobaan-pencobaan yang kita alami ini, tentunya pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Maksudnya adalah Tuhan tidak akan izinkan pencobaan datang dari si iblis menimpa kita atau datang kepada kita melebihi daripada kekuatan manusia. Artinya tidak dapat ditanggung oleh manusia. Tidak. Ya. Pasti pencobaan itu dapat ditanggung oleh kekuatan manusia. Ya, kita bisa menghadapinya secara kekuatan manusia. Dikatakan di sini, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, Allah kita sifatnya adalah setia. Setia terhadap janjinya bahwa dia akan selalu memelihara dan mengasihi kita. Bahwa dia akan selalu menguatkan, menolong, dan menghibur kita dalam menghadapi segala sesuatu. Allah kita setia. Inilah yang menjadi sebuah kekuatan dan penghiburan kita. Mengapa kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Karena Allah kita adalah setia. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah mengingkar janjinya terhadap anak-anaknya. Dia setia. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Maksudnya adalah Tuhan tidak akan membiarkan kita dengan bersandar pada kekuatan kita sendiri, kita menghadapi pencobaan tersebut. Karena kalau berdasarkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan bisa menghadapi pencobaan tersebut. Tuhan tidak akan biarkan kita. Tuhan akan datang menolong kita. Ya, supaya kita bisa melewati pencobaan tersebut. Dikatakan pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan akan membantu kita. Dia akan memberikan kita jalan keluar.
Nah, jalan keluar seperti apa? Nah, kita harus melihat pertama pencobaan apa yang kita hadapi. Nah, pencobaan yang pertama itu bisa dalam hal godaan untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Godaan yang membuat kita ya tergiur untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan kita. Misalnya percabulan. Nah, Tuhan tahu bahwa kita ini manusia adalah lemah dan kita sering sekali ya mengikuti keinginan daging kita. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, Dia akan memberikan kita jalan keluar. Bagaimana caranya? Ya, Tuhan akan memberikan kita hikmat. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak jatuh ke dalam dosa itu. Tuhan akan memberikan kita pengetahuan. Apa tindakan yang bisa kita ambil sehingga kita bisa keluar dari godaan tersebut. Misalnya percabulan. Ya, kita diberikan sebuah hikmat untuk menghindari ya godaan tersebut, untuk bisa ya pergi lari agar kita tidak jatuh terhadap godaan percabulan tersebut. Dan tentunya juga Tuhan akan memberikan kita kekuatan, tidak hanya hikmat tetapi kekuatan untuk bisa menghadapi godaan tersebut agar kita tidak goyah ya ketetapan hati kita untuk menjauhi godaan tersebut, agar kita tidak tergiur ya, tetapi sebaliknya tetap kokoh, tetap teguh, tetap kuat untuk bisa menolak godaan tersebut. Nah, tentunya itu tergantung pada diri kita apakah kita mau ya tunduk terhadap perintah Tuhan atau tidak. Nah, kadang-kadang kita manusia sering lebih mengikuti ya keinginan kita. Meskipun kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita hikmat apa yang harus kita lakukan. Kita tahu apa tindakan yang harus kita lakukan agar kita bisa terhindar dari godaan tersebut. Meskipun dalam hati kita sesungguhnya bisa kita hadapi godaan tersebut, bisa kita tolak godaan tersebut. Tapi kadang-kadang kita memilih untuk tidak mengikuti ya apa yang Tuhan kehendaki. Kita lebih mengikuti keinginan daging kita. Oleh karena itu kita harus berdoa supaya Tuhan menolong kita agar kita tidak mengikuti ya keinginan daging kita, tetapi sebaliknya ya mengikuti jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan terhadap godaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Nah, pencobaan yang lainnya misalnya kesusahan, kesulitan, ya, masalah besar yang membuat kita mungkin tertekan sekali. Misalnya masalah ekonomi, ya, masalah keuangan kita, membuat kita kesusahan sekali, menderita sekali. Dan kita pikir kita sudah tak bisa mampu menjalani masalah ini. Nah, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Dia tidak akan membiarkan kita. Dengan cara bagaimana? Ya tentunya juga Tuhan akan memberikan kita hikmat apa yang harus kita lakukan. Ya, agar kita bisa pelan-pelan terhindar dari masalah tersebut. Dan Tuhan juga akan memberikan kita kekuatan agar kita bisa menanggung, jangan putus asa, jangan menyerah. Kita kuat dan terus bersandar kepada Tuhan, menjalaninya dengan baik. Tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, kita siap menanggung dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan Tuhan juga akan memberikan kita penghiburan. Karena yang namanya dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam masalah tentunya kita menjadi sedih. Tetapi Tuhan akan menghibur kita dengan Roh Kudus-Nya agar kita bisa ya kembali bersukacita di dalam Tuhan. Agar kita jangan sampai jatuh tergeletak, tetapi sebaliknya kita dikuatkan oleh penghiburan daripada Roh Kudus. Dan tentunya jalan keluar yang Tuhan berikan ya bisa dengan membatasi ya kesusahan kita.
dengan cara Tuhan memberikan pertolongan pada waktunya. Ya, Tuhan menolong kita dengan bersandar kepadanya, dengan berdoa. Ya, Tuhan akan bertindak dengan sendiri, ya, sesuai dengan kemahakuasaannya, dengan hikmatnya. Dia akan menolong kita pada waktunya, sehingga kita bisa keluar dari kesusahan, dari pencobaan tersebut, dan mendapatkan sukacita. Kita bisa memuliakan Tuhan. Di sini dikatakan, ia ya tidak akan membiarkan kita dicobai, ya, melampaui kekuatan kita. Ya, kita tidak akan dibiarkan oleh Tuhan, ya, dicobai melampaui kekuatan kita. Tetapi sebaliknya, pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kita jalan keluar. Ya, apakah itu adalah hikmat, apa yang harus kita lakukan, kekuatan, penghiburan, dan juga pertolongan daripada Tuhan pada waktunya. Ya, ketika kita terus berdoa, bersandar kepadanya, Dia akan melepaskan kita dengan tindakan kemahakuasaannya dan hikmatnya. Dikatakan sehingga kamu dapat menanggungnya. Maksudnya kita bisa menjalaninya dengan baik tanpa kita berbuat dosa di hadapan Tuhan, dan kita bisa melewatinya pada waktunya dengan penuh sukacita dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, kita mungkin ada mengalami pencobaan yang begitu berat. Kita mungkin sekarang ini dalam kesusahan yang begitu berat. Maka kita harus menyadari ada Tuhan yang setia menopang kita, setia menolong kita, setia mengasihi kita. Apapun pencobaan yang sedang kita hadapi, ataupun yang akan kita hadapi, sebesar apapun, godaan apapun yang akan kita hadapi, yang membuat kita bingung, yang membuat kita sulit, yang membuat kita tertekan, atau mungkin membuat kita putus asa. Jangan menyerah, pandang kepada Tuhan. Kita harus memandang kepada Tuhan. Kita ada Tuhan yang setia akan menolong kita, setia akan menguatkan kita, bahkan setia akan memelihara dan mengasihi kita. Jadi datanglah kepada Tuhan Yesus, berdoa, bersandar terus kepadanya, terus arahkan pandangan kita berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dalam pencobaan-pencobaan apapun, Tuhan akan menolong kita. Ingat, terus bersandar, terus bertekun di dalam Tuhan Yesus Kristus ketika kita di dalam pencobaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.